Cacat Hukum Australia. Kemenangan 6 pemuda Indonesia di Pengadilan Banding Australia Barat kemarin membuktikan pelanggaran HAM internasional memang terjadi sebelumnya. Pada 2009, saat usia masih di bawah 18 tahun atau masih kategori anak, mereka didakwa sebagai orang dewasa dan dipenjara bersama para penjahat kakap termasuk pedofilia. Mereka yang bahkan usia termudanya baru 13 tahun mendekam hingga 5 tahun sebelum dibebaskan. Kemarin dengan pendampingan dari kantor hukum Ken Cash and Associates, pengadilan akhirnya menyatakan mereka tidak bersalah dan membersihkan nama mereka. Namun selain mereka masih ada ratusan anak Indonesia lainnya yang dipenjara sebagai orang dewasa di Australia. Anak-anak ini sesungguhnya anak korban tipu daya jaringan penyelundup orang melalui laut. Para anak yang kebanyakan berasal dari desa-desa miskin di bagian timur Indonesia tersebut dipekerjakan untuk membantu dapur kapal. Mereka sama sekali tidak mengetahui jika para penumpang kapal sesungguhnya ialah imigran gelap. Meski begitu, baik polisi laut maupun jaksa tidak menggubris kesaksian itu dan tetap memproses mereka sebagai orang dewasa. Mereka juga tidak memperhitungkan keterangan meski para anak menyatakan berusia di bawah 18 tahun baik kepada polisi, angkatan laut maupun imigrasi. Padahal hukum federal Australia sendiri menyatakan bahwa anak-anak yang terlibat penyelundupan orang semestinya langsung dideportasi. Proses pengadilan banding kali ini memperlihatkan begitu banyak bukti pelanggaran HAM dan terjadi di beragam level sistem hukum di sana. Metode pindai X-ray pergelangan tangan yang digunakan untuk menentukan usia seseorang sesungguhnya sudah lama dinyatakan tidak akurat. Tingkat error dari alat itu bisa mencapai 5 tahun. Persidangan banding juga mengungkap bahwa polisi malah sengaja mengubah tahun kelahiran para anak agar sesuai dengan hasil X-ray yang salah itu. Mereka hanya mencantumkan tanggal dan bulan lahir yang sesuai pernyataan anak. Lebih parah lagi, penuntut tetap melanjutkan proses meski kemudian imigrasi memperingatkan ketidakakuratan sistem X-ray pergelangan tangan itu. Pada kasus Hamzah Gogo 15 dan Muhammad Maleng 13, peringatan itu sudah diberikan sebulan sebelum vonis 5 tahun dijatuhkan. Dengan berbagai pelanggaran berat itu, tim kuasa hukum para anak menyebutkan telah terjadi kegagalan sistem penegakan hukum di Australia. Komisi HAM Australia pun pada 2012 menyatakan bahwa Australia melakukan berbagai pelanggaran HAM internasional terhadap para terdakwa muda dari Indonesia. Namun, hingga kini pemerintah Australia tidak melakukan perbaikan apapun atas segala pelanggaran itu dan yang masih terus terjadi. Bangsa ini harus marah. Pemerintah Indonesia melalui Kedubes RI di Australia juga harus mendorong agar gugatan class action dari 122 terpidana anak di sana mendapat keadilan. Nama mereka harus dibersihkan sepenuhnya. Gugatan class action yang dipimpin oleh Ali Yasmin yang juga ditahan 2 tahun hingga dibebaskan pada 2012 diajukan Januari tahun lalu. Namun, kuasa hukum pemerintah Australia menyatakan gugatan itu tidak jelas karena tidak menyatakan metode alternatif yang semestinya digunakan untuk menentukan umur seseorang. Pernyataan ini melecehkan jika tidak mau disebut penghinaan. Padahal, pemerintah Australia seharusnya berkaca pada perlakuan yang diberikan oleh sistem peradilan Indonesia terhadap pemuda 14 tahun asal New South Wales tersangkut kasus narkoba di Bali. Bukan saja HAM ditegakkan dengan baik, bahkan dalam persidangan pada 2011, sang ayah diperkenankan mendampingi di pengadilan. Sebab itu, sekali lagi kita menuntut sikap tegas pemerintah Indonesia. Australia harus memulihkan segala pelanggaran yang mereka lakukan. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kemenangan 6 pemuda Indonesia di Pengadilan Banding Australia Barat kemarin membuktikan pelanggaran HAM internasional memang terjadi sebelumnya. Di tahun 2009, saat usia masih di bawah 18 tahun atau masih kategori anak, mereka didakwa sebagai orang dewasa dan dipenjara bersama para penjahat kakap termasuk pedofilia. Editorial Media Indonesia edisi Rabu 27 April 2022 dengan tema
tuntut cacat hukum Australia. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi melalui sambungan telepon untuk memberikan pendapat Anda di 021-583-9900. Bersama saya Indra Maulana, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Selamat pagi Mas Jaka. Pagi. Salam sehat. Salam sehat. Menjelang Lebaran ini ya. Baik. Tapi Mas Jaka, ngomong-ngomong untuk topik hari ini sebelum kita masuk ke sana, kita bicara dulu terkait dengan arus mudik ya sebagai headline Media Indonesia. Ini tepatnya pemirsa ada di halaman kedua. Jalur selatan kini aman dilalui. Tapi kalau kita sedikit baca highlightnya di sini ada lebih kepada pesan untuk lebih mungkin concern lebih tinggi saat justru arus balik ya. Mas Jaka, mungkin bisa di. Iya, saya pikir Wapres kemarin juga mengingatkan ya, jangan terlalu fokus pada arus mudik. Betul bahwa arus mudik juga harus betul-betul diantisipasi secara serius. Tetapi arus balik juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena kalau kita lihat begitu banyak dan peningkatannya juga sangat drastis kan, mereka yang akan mudik setelah 2 tahun tidak bisa pulang kampung. Jadi artinya selain arus mudik, setelah itu seluruh otoritas terkait juga harus betul-betul menyiapkan bagaimana mereka memastikan agar arus balik juga lancar, tidak terjadi kemacetan. Karena beberapa pengalaman sebelumnya arus mudik, arus balik juga cukup menimbulkan persoalan. Iya, karena mereka apalagi ketika hari liburnya itu hampir bersamaan untuk masuk kembali beraktivitas. Jadi saya pikir itu peringatan ya, saya pikir harus betul-betul diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Karena kalau mudiknya itu bisa memilih mulai kapan, bahkan ada yang mulai hari ini, bahkan dan sebagainya. Tapi kalau balik itu Senin tanggal 9 itu memang sudah beraktivitas ya, sehingga ada kemungkinan penumpukan itu di Sabtu Minggu ya. Jadi saya pikir ini juga kita mengapresiasi lah kerja keras seluruh aparat yang betul-betul mempersiapkan agar arus mudik dan arus balik tentu saja betul-betul lancar. Infrastruktur juga terus dibenahi, termasuk di jalur selatan sekarang juga sudah siap untuk dilalui sehingga orang tidak memusatkan jalurnya itu di jalur tol atau jalur pantura, tetapi juga di jalur selatan paling nggak bisa terpecah. Ini memang harus tersosialisasi juga ya ke masyarakat, karena jangan fokusnya hanya di pantura atau tol saja, tapi juga selatan sudah bisa dilalui dengan baik. Oke, kita beralih ke headline di Indonesia yang kedua yang ingin kita soroti atau kita ulas kali ini di halaman ketiga tepatnya. Ini terkait dengan survei calon presiden ya. Sebenarnya kurang pas ya kalau kita ngomong capres ya, karena kan kalau secara formal capres itu sudah pasti akan ini ya. Bahkan kandidat mungkin ya lebih tepatnya ya, survei kandidat presiden. Nah ini disebutkan Ganjar Pranowo makin di depan dibandingkan beberapa nama. Di sini kan ada Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Catatan dari Media Indonesia untuk update infonya terkait dengan ini bagaimana? Ini kan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia ya, bahwa 3 tokoh ini Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies itu ya selalu 3 besar lah. Kadang Pak Prabowo yang paling atas, kadang Ganjar, kadang Pak Anies. Jadi ya sebenarnya masih perkembangannya masih terlalu dini ya kalau kita simpulkan. Kalau kita simpulkan bahwa seseorang paling berpeluang, saya pikir masih panjang lah, karena dinamikanya juga masih sangat dinamis, dan saya pikir dalam waktu sisa 2 tahun ini semuanya masih sangat bisa berubah. Tetapi paling tidak hasil survei itu kan bisa menjadi gambaran ya, bahwa publik paling tidak sudah bisa memilah-milah atau paling tidak punya gambaran siapa yang nanti akan dia pilih menggantikan Pak Jokowi. Iya begitu. Sehingga ini juga bagi pendidikan politik bagi masyarakat juga untuk ikut aware ya, ikut peduli karena ini calon pemimpin mereka nanti ke depan ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita untuk menyinggung topik yang akan kita bahas hari ini terkait dengan tuntut catat hukum di Australia. Kita bahas juga di headline yang halaman 1. Ini judulnya adalah terjadi penyelewengan keadilan yang substansial. Kita ingat persoalan anak-anak di bawah umur yang dipenjara di Australia ini dan dikategorikan oleh berusia dewasa ya. Ini di Human Rights-nya Australia sendiri sudah menyatakan, Komisi Human Rights-nya Australia sendiri juga menyatakan terjadi pelanggaran sebenarnya, dan itu sudah sejak 2012 sebenarnya. Kira-kira
persoalannya letaknya itu ada di mana ya Mas Jaka? Ada selain dari sisi Australia, apakah upaya dari pemerintah Indonesia yang masih kurang mungkin dari tahun 2009-2011 itu ya? Ya, ini kan sebenarnya berita tidak banyak diangkat oleh media massa ya. Kita sengaja menjadikan berita utama karena diberitakan cukup besar di harian Inggris, Guardian. Artinya bahwa kemarin pengadilan Australia Barat mengabulkan banding 6 anak Indonesia yang sekarang sudah dewasa tentu saja karena sudah lepas, bahwa mereka ketika ditahan itu terjadi pelanggaran hukum yang luar biasa. Betul. Artinya ketika mereka ditahan harusnya masih berstatus anak-anak, masih di bawah 18 tahun, dan kalau hukum di Australia itu kalau di bawah 18 tahun kan tidak bisa dipenjara, tetapi faktanya mereka dipenjara bercampur dengan orang-orang dewasa. Dan ini sebenarnya tidak hanya 6 anak ini, masih banyak yang lain. Data LSM di Australia itu menyebutkan ratusan, dan saya pikir ini sebuah kenyataan, sebuah fakta yang tidak bisa kita anggap remeh, dan pemerintah harus betul-betul semakin gigih lagi membela anak bangsanya yang menjadi pesakitan di Australia. Kenapa ini kesannya tidak menjadi concern yang cukup cukup besar, baik dari sisi pemberitaan maupun dari sisi respon pejabat publik di Indonesia? Kira-kira kenapa ini Mas Jaka? Ya, saya pikir kalau saya yang baca-baca itu justru yang sangat peduli itu LSM, baik LSM di Indonesia, terutama juga LSM di Australia. Mereka malah justru begitu concern, begitu perhatian terhadap kasus ini. Dan para pengacara Australia juga yang betul-betul gigih membela anak-anak bangsa kita yang di penjara di Australia. Pengacara Australia yang sempat juga rombongan datang ke tanah air ya. Betul. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memang sudah berusaha juga, kita harus akui bahwa mereka juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, tetapi kalau kita lihat perkembangannya, ya justru pengacara-pengacara dari Australia dan LSM yang tentunya dibantu LSM kita untuk memperjuangkan mereka. Pesan yang ingin kita sampaikan dalam editorial kali ini adalah, mungkin lebih tepatnya adalah cukup ya. Cukup, artinya cukup itu pesan kepada Australia juga, pesan kepada pemerintah dan kita begitu ya Mas Jaka ya. Nah, kalau benar juga ini kita masuk di editorial. Kalau kita lihat datanya bahkan ada 120 lebih ya kalau tidak salah ya, yang sempat ditahan, bahkan sempat ada yang ditahan sampai 5 tahun begitu Mas Jaka. Bahkan ada yang cerita juga yang di lama itu ditahan sampai akhirnya sakit dan meninggal, baru dibawa pulang ke tanah air begitu, Mas Jaka. Kalau hukum di Australia itu mereka yang menyelundupkan imigran gelap, itu kan minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda 1,5 miliar rupiah kalau tidak salah. Nah, mereka kan ditahan ketika dituduh melakukan ikut dalam penyelundupan imigran gelap, dan mereka dijatuhi hukum sesuai hukuman yang berlaku di Australia. Cuman persoalannya adalah mereka itu masih anak-anak ketika bermasalah. Bahkan masih ada yang umur 13 tahun, ada yang 14 tahun, dan ya namanya 13 tahun kan masih kalau di SMP lah ya. Betul, masih SMP lah. Tapi mereka kan terpaksa melakukan itu karena mereka hidup dalam garis kemiskinan, mereka dituntut untuk hidup, tetap hidup dengan bekerja keras, dengan menjadi buruh kasar, menjadi anak buah kapal penangkap ikan, dan menjadi ikut dalam penyelundupan imigran gelap. Terus juga dengan iming-iming yang mereka tidak paham bahwa tindakan itu melanggar hukum Australia. Jadi saya pikir ini sebuah persoalan yang semestinya betul-betul menjadi concern luar biasa bagi pemerintah. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di Australia, tetapi yang tidak kalah penting, bagaimana kita meminta Australia untuk betul-betul mematuhi hukum mereka, jangan semena-mena. Bahkan juga ada disebutkan itu melanggar hak asasi konvensi ini PBB, hak asasi dunia. Nah, ini yang menjadi pelajaran.
Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini? Karena kita kan tidak bisa menyandarkan dari kebaikan hati Australia tentu saja, Betul. tapi apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia kira-kira? Iya. Class action pernah dilakukan Betul. oleh salah satu korban juga ya, pernah jadi korban juga ya. Ya, saya pikir pemerintah harus betul-betul semakin serius untuk membantu pendampingan hukum di sana. Misalnya ketika harus anak-anak kita harus betul-betul menghadapi persoalan hukum. Kemudian juga yang paling penting ya hubungan diplomatik atau cara-cara diplomatik juga mesti semakin diintensifkan. Bahwa mereka ke sana ya karena tuntutan hidup, karena tidak tahu bahwa menyelundupkan imigran itu perbuatan yang melanggar hukum. Dengan cara-cara seperti ini paling tidak kita bisa mempengaruhi cara pandang Australia lah untuk betul-betul mereka mematuhi hukum mereka sendiri dan yang pasti untuk melindungi anak-anak kita yang terjerat hukum di sana. Sebelum kita saksikan tayangan lebih lengkap, Mas Jaka, satu lagi. Padahal Indonesia sendiri sudah pernah melakukan paling tidak mungkin memberi contoh ya, kasus seorang pemuda dari Australia di bawah umur begitu ya, 14 tahun terkait dengan narkoba bahkan. Betul. Itu dideportasi, dikembalikan kepada bahkan dalam proses peradilannya pun didampingi oleh ayahnya begitu ya. Kenapa ini kira-kira Australia tidak mau, Indonesia sudah berbuat seperti ini gitu ya? Ya, saya pikir itu mungkin karena kesalahan cara pandang atau cara bagaimana kita menentukan seseorang itu masih anak-anak atau dewasa. Kalau di Australia penegak hukum Australia mereka akan selalu mengandalkan metode ronsen atau X-ray ya, dengan dipergelangan tangan. Dari situ katanya bisa ditentukan apakah anak ini masih anak-anak atau sudah dewasa. Padahal metode seperti ini sebenarnya tidak valid. Katanya tingkat errornya itu bisa sampai 5 tahun. Beda 5 tahun. 5 tahun ya. Tetapi ini tidak pernah digubris oleh penegak hukum, meskipun banyak sekali LSM, banyak sekali pengacara yang menyebutkan bahwa metode itu metode yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya pikir dengan kemenangan banding yang dilakukan oleh nama Indonesia, mudah-mudahan ya Australia bisa sadarlah bahwa jangan mulai sadarnya dengan cara mengabulkan ini kali ya. Karena buktinya mereka sendiri, otoritas mereka, institusi mereka sendiri yang mengatakan bahwa penegak hukum mereka salah. Oke. Baik, kita sekarang lihat lebih lengkap editorial Media Indonesia untuk hari ini, tuntut cacat hukum Australia. Tuntut cacat hukum Australia. Kemenangan 6 pemuda Indonesia di Pengadilan Banding Australia Barat kemarin membuktikan pelanggaran HAM internasional memang terjadi sebelumnya. Pada 2009, saat usia masih di bawah 18 tahun atau masih kategori anak, mereka didakwa sebagai orang dewasa dan dipenjara bersama para penjahat kakap termasuk pedofilia. Mereka yang bahkan usia termudanya baru 13 tahun mendekam hingga 5 tahun sebelum dibebaskan. Kemarin dengan pendampingan dari kantor hukum Ken Cash and Associates, pengadilan akhirnya menyatakan mereka tidak bersalah dan membersihkan nama mereka. Namun selain mereka masih ada ratusan anak Indonesia lainnya yang dipenjara sebagai orang dewasa di Australia. Anak-anak ini sesungguhnya anak korban tipu daya jaringan penyelundup orang melalui laut. Para anak yang kebanyakan berasal dari desa-desa miskin di bagian timur Indonesia tersebut dipekerjakan untuk membantu dapur kapal. Mereka sama sekali tidak mengetahui jika para penumpang kapal sesungguhnya ialah imigran gelap. Meski begitu, baik polisi laut maupun jaksa tidak menggubris kesaksian itu dan tetap memproses mereka sebagai orang dewasa. Mereka juga tidak memperhitungkan keterangan meski para anak menyatakan berusia di bawah 18 tahun, baik kepada polisi, angkatan laut maupun imigrasi. Padahal, hukum federal Australia sendiri menyatakan bahwa anak-anak yang terlibat penyelundupan orang semestinya langsung dideportasi. Proses pengadilan banding kali ini memperlihatkan begitu banyak bukti pelanggaran HAM dan terjadi di beragam level sistem hukum di sana. Metode pindai X-ray pergelangan tangan yang digunakan untuk menentukan usia seseorang sesungguhnya sudah lama dinyatakan tidak akurat. Tingkat error dari alat itu bisa mencapai 5 tahun.
Persidangan banding juga mengungkap bahwa polisi malah sengaja mengubah tahun kelahiran para anak agar sesuai dengan hasil X-ray yang salah itu. Mereka hanya mencantumkan tanggal dan bulan lahir yang sesuai pernyataan anak. Lebih parah lagi, penuntut tetap melanjutkan proses meski kemudian imigrasi memperingatkan ketidakakuratan sistem X-ray pergelangan tangan itu. Pada kasus Hamzah Gogo 15 dan Muhammad Maleng 13, peringatan itu sudah diberikan sebulan sebelum vonis 5 tahun dijatuhkan. Dengan berbagai pelanggaran berat itu, tim kuasa hukum para anak menyebutkan telah terjadi kegagalan sistem penegakan hukum di Australia. Komisi HAM Australia pun pada 2012 menyatakan bahwa Australia melakukan berbagai pelanggaran HAM internasional terhadap para terdakwa muda dari Indonesia. Namun, hingga kini, pemerintah Australia tidak melakukan perbaikan apapun atas segala pelanggaran itu dan yang masih terus terjadi. Bangsa ini harus marah. Pemerintah Indonesia melalui Kedubes RI di Australia juga harus mendorong agar gugatan class action dari 122 terpidana anak di sana mendapat keadilan. Nama mereka harus dibersihkan sepenuhnya. Gugatan class action yang dipimpin oleh Ali Yasmin yang juga ditahan 2 tahun hingga dibebaskan pada 2012 diajukan Januari tahun lalu. Namun, kuasa hukum pemerintah Australia menyatakan gugatan itu tidak jelas karena tidak menyatakan metode alternatif yang semestinya digunakan untuk menentukan umur seseorang. Pernyataan ini melecehkan jika tidak mau disebut penghinaan. Padahal, pemerintah Australia seharusnya berkaca pada perlakuan yang diberikan oleh sistem peradilan Indonesia terhadap pemuda 14 tahun asal New South Wales tersangkut kasus narkoba di Bali. Bukan saja HAM ditegakkan dengan baik, bahkan dalam persidangan pada 2011, sang ayah diperkenankan mendampingi di pengadilan. Sebab itu, sekali lagi kita menuntut sikap tegas pemerintah Indonesia. Australia harus memulihkan segala pelanggaran yang mereka lakukan. Berikan pendapat Anda di nomor telepon 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia akan segera kembali saat lagi. Ya, topik kita di editorial hari ini adalah tuntut cacat hukum Australia. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat pagi Mbak Retno, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, Mbak Retno, ini catatan dari KPAI sendiri seperti apa soal bahwa banyak ya, kita bisa sebut banyak anak-anak Indonesia yang kemudian tersangkut kasus hukum di Australia justru dikategorikan masuk ke dewasa begitu ya, sehingga disatukan penjaranya dengan penjara dewasa. Mereka tidak sedikit juga yang mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini kan persoalan sudah lama. Mungkin yang terbaru adalah 6 anak yang berhasil memenangkan gugatan banding ya. Tapi catatan secara umum Mbak Retno sendiri seperti apa sih kira-kira soal cacat hukum yang disebut cacat hukum di Australia ini? Ya, pertama tentu KPAI mengecam ya, artinya ini ada satu tindakan ketidakadilan, bahkan melanggar hak asasi gitu. Dan yang kedua kan ada proses hukum yang tidak adil ya. Dan padahal dalam sebuah, kenapa ada hukum? Ya karena untuk mewujudkan keadilan masyarakat, mewujudkan keadilan termasuk ke-6 anak ini ya. Sebenarnya di konvensi PBB yang untuk anak itu memang dinyatakan anak-anak yang melanggar hukum itu berhak mendapat bantuan hukum dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Nah, artinya kalau konvensi PBB menyatakan itu, sementara Australia juga anggota PBB, harusnya kan tunduk dan patuh juga pada ketentuan ini. Nah, selain itu kan ada konvensi hak anak ya, di mana anak itu sebenarnya kalau dalam sistem peradilan di Indonesia itu nggak bisa dituntut seperti orang dewasa juga. Jadi untuk dalam Undang-Undang 11 2012 sistem peradilan pidana anak itu hanya bisa dituntut separuh orang dewasa. Jadi kalau misalnya ada membunuh, tuntutan hukum 20 tahun maksimal, maka seorang anak itu hanya bisa dituntut 10 tahun maksimal. Jadi memang kenapa itu? Ya karena anak. Dan di dalam konvensi hak anak itu ya memang anak akan diperlakukan secara khusus, secara berbeda dengan orang dewasa ketika dia berhadapan dengan hukum. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia, nah ini untungnya pengadilan bandingnya bagus ya.
sehingga memperbaiki keputusan pengadilan sebelumnya kan begitu. Betul. Nah, di mana anak-anak ini akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Nah, tentu keputusan pengadilan ini banding sangat kami apresiasi ya. Ini hakimnya memahami betul tentang hak anak sama proses hukum yang nggak adil tadi, yang mengukur usia dengan cara pada sudah dibilang tidak akurat, kemudian tidak memperhatikan keterangan-keterangan di pengadilan yang disampaikan oleh beberapa pihak yang meringankan anak-anak ini gitu ya. Jadi memang ada proses yang tidak adil, dan ini berbeda kan dengan kasus misalnya anak Australia yang 14 tahun itu ya, kan itu tidak hanya diperlakukan secara adil, bahkan dari awal orang tuanya itu boleh mendampingi. Nah, dalam sistem peradilan pidana anak mestinya anak-anak ini tidak hanya harus didampingi orang tua loh dalam memberi keterangan, bahkan harus didampingi psikolog. Nah, itu kan tidak dilakukan semua. Proses menuju sebelum ke pengadilan pun proses melakukan polisinya sudah dalam prosesnya sudah melanggar hak anak, melanggar hak anak. Ya, nah memang kita apresiasi dari sisi pengadilan bandingnya ya, tingkatan itu sudah mengkoreksi. Tetapi kan sebenarnya soal kesadaran ini kan karena mereka juga sudah meratifikasi ya, dalam hal ini Australia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak atau Perlindungan Anak. Ini kan sebenarnya juga harusnya dari awal, dari hulunya juga ya, dalam prosesnya pun ada pendampingan seperti yang disampaikan oleh Mbak Retno tadi, seperti yang perlakuan Indonesia kepada seorang anak dari Australia yang terlibat proses hukum gitu ya. Nah, tetapi kesalahan-kesalahan ini juga sebenarnya juga sudah disampaikan juga secara resmi oleh Komisi HAM dari Australia sendiri pada 2012 menyebutkan ada pelanggaran begitu. Itu 2012 gitu Mbak Retno. Kira-kira apa yang membuat sejauh ini kemudian Australia itu seolah-olah dalam soal penegak hukumnya itu kekeh sekali untuk tetap melibatkan atau memasukkan anak-anak Indonesia yang terlibat hukum di sana, persoalan hukum di sana, masuk kepada kategori orang dewasa? Ya ini sebenarnya kan ketika kita bicara usia, Australia itu sadar bahwa sebenarnya pengadilan Australia sadar kalau ini dituntutnya secara anak, hukumannya lebih rendah. Nah, sementara memang mereka tuh sepertinya memang mungkin maksudnya hukum itu kan salah satu memberi efek jerak. Kemudian berharap ada efek jerak, padahal efek jerak dibangun kan dengan prinsip keadilan juga, bukan dengan cara seperti ini gitu ya. Dan memang tadi ya, kayak lembaga HAM-nya Australia, dia jelas, posisinya jelas, kan dia berbicara tentang HAM, hak asasi. Pasti dia akan menemukan ada ketidakberesan dalam proses ini, ada ketidakadilan yang jelas melanggar hak anak dan juga melanggar HAM. Nah, sementara pengadilan ini kan memang tidak sulit betul diintervensi kan ya pengadilan itu saya lihat di Australia gitu. Tapi tadi hakim di pengadilan tingkat di pengadilan negeri misalnya, di pengadilan tingkat pertama itu kan memang biasanya hakim-hakim baru, maksudnya junior gitu lah ya. Nah, semakin tinggi tingkatan pengadilan, hakimnya semakin senior dan semakin pintar kan, artinya semakin secara ilmu pengetahuan tentu lebih banyak gitu. Nah, jadi ini maka terkoreksi gitu ya dengan baik. Nah, bagaimanapun sebenarnya pengadilan Australia itu sebenarnya secara umum bagus ya. Tapi kenapa untuk kasus-kasus yang semacam ini mereka mengabaikan keadilan dan HAM gitu? Itu yang betul kita sayangkan. Dan ini kan ada kaitannya dengan kepolisiannya Australia sendiri kan? Ya, baik. Ini sebenarnya konteksnya khusus Indonesia saja atau gimana kalau Mbak Retno lihat? Karena kalau kita baca di sini ya, Komisi HAM Australia pun pada 2012 menyatakan bahwa Australia melakukan berbagai pelanggaran HAM internasional terhadap para terdakwa muda dari Indonesia. Kalau tadi disebutkan secara umum peradilan di Australia bagus, tapi khusus yang dengan konteks kasus ini, mungkinkah itu ada hubungan dengan khusus Indonesia, Mbak Retno, kalau Anda melihatnya? Itu saya sih nggak bisa bicara juga sih apakah karena seperti itu gitu ya. Tapi saya nggak bisa menyimpulkan begitu. Tapi untuk beberapa kasus memang kok kelihatannya nih mereka galak betul sama imigran, sama orang yang masuk tanpa kan semua orang yang masuk ke Australia ketahuan kalau tidak punya surat-surat resmi emang mereka menghukum gitu ya. Itu pidana kan bagi mereka. Nah itu memang tiap negara okelah punya
ketentuan seperti itu, tapi kan bukan berarti dalam proses hukum. Kayak misalnya ada nelayan masuk ke wilayah Indonesia, kan ada hukum internasional terkait dengan batas wilayah, terus mengambil ikan punya Indonesia juga ada ketentuan hukumnya bahwa kekayaan alam pada di sini adalah milik negara itu. Nah kalau ketangkap misalnya, kan ada proses dulu, dihormati dulu dengan prinsip yang sama, di perlakuan yang adil. Baru kemudian kalau udah putusan pengadilan kan baru ini misalnya hukuman apa yang kemudian ditetapkan, termasuk dulu Bu Susi misalnya kapalnya diledakin gitu ya, itu kan hal yang memang setiap negara boleh memiliki ketentuan semacam itu kan, tapi tetap harus menghormati hukum internasional, harus menghormati yang namanya hak asasi manusia. Nah ini yang diherankan gitu ya, kok bisa kepolisian maupun pengadilan tingkat pertamanya itu memutuskan demikian gitu. Itu ini memang tentu ini jadi presiden buruk, dan menurut saya ini momentum ya untuk kita juga dengan Australia, meskipun Australia ini kerap juga memberi bantuan kepada NGO Indonesia terkait HAM gitu ya. Itu ada bantuan donor, tapi bagi kami ya bukan tidak membenarkan dong tindakan yang sudah mereka lakukan. Meskipun mereka memberi bantuan pada NGO kita, kalau tidak salah 6 ya catatan di tahun 2021 gitu ya, dengan jumlah uang yang besar untuk penegakan HAM. Ironisnya kok orang kita di negeri itu diperlakukan dengan cara melanggar HAM. Nah, Mbak Retno, kira-kira sejauh ini bagaimana upaya pemerintah Indonesia? Karena ini bukan terjadi setahun, 2 tahun yang lalu begitu ya, tapi ini catatannya bahkan sejak 2009, kemudian ada yang juga pernah bebas 2012, sempat menjadi masalah, bahkan Komisi HAM Australia sendiri juga mengakui ada pelanggaran begitu kan. Sejak lama nih, kira-kira sejauh ini upaya kita terkait dengan masalah seperti ini, dan ini kan tidak menjadi sebuah concern yang tinggi juga ya di negara kita sendiri begitu. Baru kita melihat ada media asing dari Inggris bahkan yang kemudian memblow up ini secara besar-besaran. Kira-kira sejauh ini bagaimana kepedulian dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita terkait persoalan ini? Nah ini ya komitmen negara ya. Saya lihat Bu Retno Marsudi ini Menteri Luar Negeri yang luar biasa ya. Apalagi jika menyangkut kepentingan orang Indonesia, WNI yang ketika berhadapan dengan hukum. Misalnya beberapa kasus TKI atau TKW kita yang di pekerja migran kita yang di Arab Saudi misalnya yang terjerat ancaman-ancaman hukuman mati gitu. Itu sebenarnya bagus. Nah saya juga heran kalau kasus ini terluput gitu ya. Karena sebenarnya KPAI sendiri gitu, jujur saya juga baru dengar gitu ya bahwa yang kasus sampai dan ini harusnya ada semacam istilahnya ganti rugi ya kepada anak-anak ini, tidak hanya merehabilitasi nama baik gitu, dan harusnya pemerintah kita membantu itu, menekankan itu gitu ya. Artinya ini udah kehilangan masa yang cukup panjang, kemudian mengalami kekerasan secara psikis ya, dituduh yang macam-macam pada mereka tidak tahu, bekerja di situ nggak tahu di kapal itu ada orang-orang imigran gelap kan nggak ngerti. Ya, kemudian juga masih anak-anak. Anak-anak itu kan nggak tahu resiko. Yang harusnya anak-anak ini dilindungi sebagaimana konvensi hak anak. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya sekarang kalau mau disebutkan tuntutan ganti rugi, dan harusnya pemerintah Indonesia menyiapkan tim pembela ya lawyer untuk anak-anak ini. Itu sih ya kalau saya melihat. Oke, baik. Mbak Retno, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami memberikan pendapat di editorial Media Indonesia terkait persoalan cacat hukum Australia ini ya. Nanti kami masih akan segera kembali juga membahas editorial Media Indonesia lebih jauh tentang gugatan class action yang ternyata juga pernah dilakukan, tetapi juga ternyata dianggap tidak jelas oleh Australia. Kami segera kembali, tetaplah bersama kami di editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kini kami akan dengarkan pendapat Anda terkait topik hari ini, tuntut cacat hukum Australia. Saya sapa Pak Kartolo di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Kartolo. Selamat pagi Mas Indra, Bung Caka. Pagi. Selamat pagi, silakan Pak. Ini momentum yang baik sekali ya, terlepas dari kemenangan gugatan ini. Ini kesempatan untuk refleksi ke belakang dari kejadian ini. Kalau saya baca dari media asing ya, artikel media asing BBC, kejadian ini kan terjadi sekitar tahun 2010. Dan ada aktivis pengamat penjara independen, NGO di sana, itu sempat melaporkan loh ini ke pejabat kekonjenan di Australia. Tapi ternyata tidak disikapi dengan baik. Tidak disikapi dengan baik. Ini bukti bahwa tidak ada visi one person one human right. Artinya melekat di masing-masing orang itu hak asasi atas dirinya. Ya. Ini refleksi buat pejabat-pejabat kita di luar negeri. Ini terjadi di negara yang bukannya tanpa hubungan bilateral yang baik loh. Ini terjadi di negara yang ada perwakilan kita. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Artinya kan sebenarnya bisa ada upaya-upaya dari pejabat-pejabat perwakilan kita di Australia untuk melakukan upaya-upaya banding atau upaya-upaya pembuktian. Ini tentu memalukan ya bagi saya ya. Karena justru orang asing yang peduli atas hak asasi manusia, anak-anak kita, warga negara Indonesia. Nah ini mestinya menjadi refleksi ya bagi Kementerian Luar Negeri, karena pejabat ini dengan enaknya bicara bahwa kami tidak punya bukti dan mereka baik-baik saja kok, mereka senang-senang saja di sana. Ini kan menurut saya sangat memprihatinkan ya, pernyataan-pernyataan pejabat seperti ini. Ingat, ini terjadi di negara yang bukannya tanpa hubungan bilateral yang baik. Ada perwakilan kita di sana ya. Betul. Ya. Ya. Baik, artinya upaya willingness-nya itu juga masih belum terlihat lah ya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini ya, perwakilan kita yang ada di sana ya. Iya Mas Indra. Ini bukti lemahnya pengakuan hak asasi atas warga negara kita di luar negeri. Ini pelajaran yang penting. Sementara kalau kita melihat negara-negara lain ini sangat getol. Satu orang pun akan dikejar sampai ujung manapun akan dikejar ya. Betul, ya. Ya. Jika ada hak asasi warga negaranya yang diganggu. Baik, kita sudah tangkap poinnya ya. Pak Kartolo, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Pak Kartolo dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Bang Indra, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, dengan adanya upaya banding anak-anak kita Indonesia dan menang di pengadilan banding di Australia, ini menunjukkan bahwa ada penerapan hukum bagi anak-anak yang mestinya di bawah umur, tetapi dikenakan dengan penerapan hukum orang dewasa. Dan ini menurut hemat saya ini adalah suatu pelanggaran berat bagi anak-anak kita di Australia. Yeah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau sudah seperti terus anak-anak kita yang mungkin tidak mengerti persoalan sampai dia melanggar hukum di sana, lalu duta besar di sana lagi ngapain tuh? Menteri Luar Negeri kita juga harus berupaya bagaimana anak-anak kita
yang sudah diterapkan dengan cara-cara penerapan orang dewasa ini sangat melanggar hukum. Nah, untuk itu ini menjadi pelajaran berarti buat bangsa Indonesia. Kita katakan kalau ada warga negara kita yang memang bersalah, ya silahkan. Tetapi kalau tidak bersalah, harus ada upaya dong bangsa Indonesia untuk membelanya. Contohnya, beberapa saat yang lalu ada anak Australia yang melanggar hukum dengan persoalan narkoba, itu kan dideportasi. Betul. Ya. Dideportasi ke Australia. Jadi itu pembandingnya. Kita minta bangsa Indonesia untuk tidak diam persoalan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, 2 penelpon tadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ada catatan penting dari Pak Kartolo di Surabaya, Jawa Timur tadi ya, bahwa ini kan menyinggung juga, oke kita lupakan atau tidak melihat yang sisi Australianya dulu, karena itu mereka punya kedaulatan di situ, ya, walaupun itu salah dan lain sebagainya. Tapi dari sisi pemerintah Indonesia, betul juga dikatakan tadi, dipertanyakan juga, ini adalah dua negara yang punya hubungan diplomatik yang baik, dan kita ada perwakilan di sana. Terkesan perwakilan, mau pertanyaan sederhananya begini, perwakilan kita di sana, kedutaan besar kita di sana ngapain aja soal ini gitu, dan ini sudah lama gitu. Iya, ya kalau kita, makanya tadi kita bilang ya selama ini yang kita baca itu justru LSM dan para pengacara Australia yang betul-betul gigih memperjuangkan anak-anak kita. Bahkan ya terus terang kita kemarin juga belum bisa menghubungi Kementerian Luar Negeri ya, kenapa kita jadikan HL, tapi kita konfirmasi belum mendapatkan. Ya mudah-mudahan ini menjadi betul jadi momentum bagi pemerintah kita untuk betul-betul serius memperhatikan nasib anak-anak kita di Australia. Karena kalau data terakhir itu dari salah satu pengacara yang berbasis di Canberra, itu sampai 2018 itu ada sekitar 200 anak. Artinya masih sangat banyak. Dan mereka kalau menurut Indonesia Institute itu mereka berada di penjara khusus dewasa, mengalami perlakuan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Bahkan banyak yang mereka dipekerjakan secara paksa sebagai tukang cuci tanpa dibayar. Mereka betul-betul nasibnya tuh betul-betul memprihatinkan sebenarnya ketika menjalani hukuman di Australia. Jadi saya pikir pemerintah tidak boleh lagi menganggap ini sebagai persoalan yang sepele. Ini persoalan yang sangat serius karena menyangkut nasib anak-anak kita yang masih dalam kategori anak. Yang tidak kalah pentingnya kita juga harus betul-betul mencegah agar tidak ada lagi anak kita yang bermasalah secara hukum di Australia. Pangkal persoalannya adalah kan kemiskinan. Kenapa mereka melakukan itu ya karena miskin. Mereka pergi ke sana ya. Karena mereka dituntut untuk menyambung hidup dengan cara-cara yang sebenarnya belum saatnya dilakukan oleh anak-anak. Itu yang harus betul-betul bisa diatasi di negara kita. Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat betul-betul memperhatikan agar mereka tidak perlu menempuh cara-cara yang sangat berisiko. Dan yang tidak kalah penting juga, kita harus betul-betul terus memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak tergiur untuk melakukan upaya penyelundupan imigran. Karena mereka selama ini kan karena dia tidak paham, dia tidak tahu, dikasih iming-iming uang sekitar 10-15 juta untuk membawa mereka ke perarian Australia. Ya mereka harusnya dikasih pemahaman bahwa itu sebuah cara yang betul-betul sangat berisiko dan tidak harus dilakukan. Ini lebih tepatnya bukan soal masalah kendala atau kapabilitas perwakilan kita di sana, tapi soal keinginan yang perlu tambah lagi Karena di negara-negara lain, kasus di negara-negara lain, warga negara kita negara lain juga bisa diselamatkan dengan cepat sih sebenarnya. Iya, di negara-negara di Timur Tengah banyak yang hukuman mati bisa kita anulir, bisa kita ringankan. Ya artinya sebenarnya kalau kita mau, sebenarnya kita bisa. Karena para diplomat itu kan sudah menjalani pendidikan, pelatihan dan yang serius untuk melindungi anak bangsa kita yang berada di luar negeri, apalagi nih anak-anak. Ya, semoga dengan diangkatnya di editorial ini menambah
sifat willing ya, Iya. will yang lebih tinggi lagi dari perwakilan kita di sana, Betul. termasuk pemerintah mungkin yang ada di tanah air. Terima Ya. kasih Mas Jaka atas waktunya Sama-sama. di editorial Indra. Indonesia pagi hari ini. Pemerintah Indonesia melalui Kedubes RI di Australia harus mendorong agar gugatan class action dari sejumlah terpidana anak di sana mendapat keadilan. Nama mereka harus dibersihkan sepenuhnya. Pernyataan Australia atas gugatan class action yang dianggap tidak jelas ini melecehkan jika tidak mau disebut penghinaan. Sebab itu sekali lagi kita menuntut sikap tegas pemerintah Indonesia. Australia harus memulihkan segala pelanggaran yang telah mereka lakukan. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Indra Maulana undur diri. Selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa. Metro TV